Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kabarnya Sehat ya. Sepi, pada turu apa? Saking turu, anak sing turu, malam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat, selalu dilindungi sama Allah, diberikan kemudahan dan lain sebagainya. Kali ini saya bermain ngobrol di tempatnya Mas Tuslim. Ini Mas Tuslim alhamdulillah baru pulang. Dari merantau kemana Mas? Dari Batang teman-teman, dari Batang Pekalongan. Batang Pekalongan. Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Ya, biasalah namanya perantau teman-teman. Penuh liku-liku kehidupan ya. Saya masih ingat Mas, dulu itu Nyenangan itu punya pengalaman sesuatu ya, mungkin ya pengalaman mistis atau gimana. Kok dingin banget sih tangannya? Adem, tangannya adem. Monggo Nyenangan lanjut sengan. Bagaimana pengalamannya? Ke teman-teman, sebelum kita lanjutkan ngobrolan nanti, yang baru melihat video kali ini, tolong jangan lupa subscribe, share, komen, like kalau suka dengan video kali ini. Oke? Ini ada dulu pernah terjadi. Gimana? Itu kan dulu pernah saya merantau di Sulawesi, Poso. Sulawesi Tengah lah. Itu sekitar tahun 2010-2005 lah, antara itulah. Agak lama, kurang lebihnya seperti itu. 2005-2010 lah, karena saya masih kecil. Terus di situ ya pekerjaannya di proyek juga. Itu dinamakan Poso Energi. Poso Energi Itu di Palu, ada di sana. Nah itu lama sih, kurang lebih ya sekitar 6 bulan di sana. Nah itu misterinya banyak sekali, artinya yang tidak bisa diukur dengan akal manusia. Dari berbagai kejadian-kejadian, dari mulai datang di situ, karena di situ itu banyak tempat-tempat yang notabene ya katakan saja banyak penghuninya kan gitu, karena di situ kan bukit itu ditebang jadikan bendungan sama sungai itu. Jadi memang sungainya besar sekali, itu bukitnya ditebang jadi bendungan. Itu banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan yang mungkin kalau kita analisa ke sana tahu persis. Itu banyak sekali kejadiannya, dari mulai pekerjanya, mulai karyawan kantornya, mulai pekerjaan itu semua merasakan. Itu kejadiannya apa itu Mas? Itu macam-macam. Jadi ada pemunculan dari arwah-arwah yang dulu pernah dikubur di situ sebenarnya. Berarti itu lokasinya kuburan? Iya, itu penguburan, karena di situ
ada yang mengatakan bahwa lokasi itu tempat penguburan dulu waktu kejadian masa lampau. Mungkin tragedi Poso ya. Mungkin itu, tapi nggak tahu sih yang di situ tempatnya. Nah, terus awalnya saya di situ bekerja 1, 2, 3 hari, 1, 2, 3 bulan sampai 5 bulan namanya. Kenal dengan orang situ, berbaur dengan orang situ, alhamdulillah. Gimana orang daerah situ? Baik-baik, orangnya baik-baik. Oh, baik-baik. Walaupun ya masalah kita berbeda ya, tapi masalah komunitas, masalah hubungan antara kita sama-sama Indonesia, orang sama-sama Indonesia itu baik sekali komunikasinya, cara orang seralungnya itu baik sekali. Kadang-kadang kita berbicara, selamat pagi, ayo kita mampir gitu. Oh, ya berarti baik. Tapi kalau pas ada hari raya tertentu ya, suruh ngapa, suruh masuk, suruh main lah gitu. Seperti itu. Nah, saat itu ada kejadian. Memang Allah itu memberikan seperti ini. Nggak tahu menahu itu ada orang kesleo itu awalnya gitu. Awalnya itu orang jatuh kakinya kesleo. Loh, ini kayaknya nggak ada orang yang tukang pijet nih. Ada yang mengaku. Ada itu orang banyak negara ada. Itu udah Pak Kumis saja. Nah, itu terkenalnya di sana itu Pak Kumis bukan Pak Muslim. Ya. Jadi setiap kejadian ada itu orang kena jatuh, kesleo, terkilir, kecetit, pokoknya yang hubungan sama badan Pak Kumis. Di situ saya terkenal Pak Kumis. Itu sampai akhirnya ke luar dari proyek. Ada luar dari proyek itu dari mulai proyek sampai ke desa. Namanya desa Sulewana di situ. Namanya apa? Sulewana. Sulewana adalah ya desa yang di situ lokasi yang untuk pembendungan itu, untuk proyek itu namanya desa Sulewana. Terus akhirnya dipertemukan dengan orang, di situ ada orang yang asli orang pribumi situ, kerja di situ. Mas, tempat saya ada orang sudah lama. Ya kurang lebih 1 sampai 2 tahun lah. Kurang lebihnya tidak bisa jalan. itu kenapa itu? Ya nggak tahu persis, intinya apa kesalahan tapi yang penting informasi seperti itulah. Nah, Mas Jawa gimana? Itu sana kenalnya Mas Jawa. Mas Jawa gimana bisa mengobati nggak? Ya itu insya Allah lah, menurut akidah saya, insya Allah mudah-mudahan Tuhan bisa memberikan kesembuhan. Kapan kira-kira? Dan para sekitar ya paling kita malam minggu atau hari minggu lah mungkin kita bisa datang sampai ke rumahnya. Ternyata yang ditemui adalah satu orang itu termasuk kepala sukunya, kepala desanya, bukan kepala desa, ketua adat di situ. Nah, hari Minggu itu datang sana. Ya mana yang namanya Mas Jawa salam? Ini Mas Jawa Tuhan. Tuh sana bilang tuan. Iya, oh ngobrol. Misalnya kakak-kakak sana kan tahu sudah sih. Iya. Nah, gimana Mas Jawa? Sehat. Apa yang dirasakan kan ini kaki udah lama, itu kurang lebih sudah 2 tahun nggak bisa jalan. Terus akhirnya saya coba minta sama Tuhan, saya boleh. Tapi ya namanya kita kan bukan dokter kan, jadi tidak langsung sembuh gitu. Dokter kita urus 1 kali sampai ya alhamdulillah dengan izin Allah ketiga kalinya saya datang malah sudah bisa jalan. Seharusnya ya ketiga kalinya saya masih ngurut belum bisa. Terus kan baru 2 kali, ketiga kalinya saya kok sudah jalan. Ini berkat Tuhan. Nah sana kan orangnya Nasrani. Oh iya. Berkat Tuhan bisa jalan. Alhamdulillah. Ya terima kasih berkat Tuhan juga, dengan izin Tuhan sudah Tuhan juga bisa jalan. Udah ngobrol-ngobrol. Kira-kira Mas Jawa kapan pulang ke Jawa? Mas Jawa kapan pulang ke Jawa? Ya mungkin 1 atau 2 bulan lagi ya. Oh ya, ntar kalau Mas Jawa mau pulang Jawa,
nanti datang sini dulu, jangan pulang ke Jawa dulu. Oh ya, nah mengingat itu saya akhirnya sebelum pulang saya sudah entah mau apa yang saya dapatkan dari orang itu kan. Nah, setelah itu 1 bulan, sebulan ini kayaknya mau pulang, saya datang sana ke tempat tuanya itu, buat siapa ketua suku adatnya itu. Selamat pagi kan. Oh pagi-pagi Mas Jawa, silakan masuk. Bikinin kopi, ya bilang, nih Mas Jawa saya tidak bisa memberikan apa-apa. Saya tidak mengharapkan kok, kan nggak mengharapkan. Kita cuman kita di sana di sini kita mencari persaudaraan. Karena apa Tuhan? Orang merantau itu moto saya sendiri pribadi. Di perantauan kita merantau di mana saja, ujung satu. Punya teman satu kurang banyak, tapi punya musuh satu terlalu banyak, ketawa dia. Oh betul. Iya betul. Kalau punya teman satu kurang banyak, tapi punya musuh satu terlalu banyak. Iya. Terus kapan kira-kira pulang Mas Jawa? Ya kalau tidak salah mungkin hari Minggu. Nah, hari Minggu. Dah besok hari Minggu sana sini ya. Ya akhirnya hari Minggu saya datang sana ngobrol. Ini Pagi, siang, sore, malam. Pagi saya sana datang hari Minggunya, terus diberikan ini. Apa itu? Ini namanya penjalin batu. Ini yang namanya penjalin batu. Oh, nih teman-teman, yang namanya penjalin petuk. Habis saya pegang itu merinding ya. Merinding ya. Ya. Yes. Ini Ada apa itu di balik cerita itu? nah ini belum sampai ntar. Nah, Oh ya teman-teman, jangan lupa nih yang belum subscribe, mohon dukung ya, subscribe, komen, like, share sama teman-teman komunitasnya Mas Kameramen. Dia juga punya channel namanya apa Mas? Akad 87 ya? Akad Petualang 87. Akad Petualang 87. Mohon dibantu juga biar semakin berkembang. Oke, gimana? juga saya punya channel juga. Oh no, Mas jenengan punya channel Iya. juga. Apa itu? Pawang Raga. Bilang sendiri dong. Teman-teman YouTuber, tolong subscribe juga Pawang Raga. Jangan lupa subscribe, komen, share, like kalau suka dengan channel kami. Isinya apa Pak? Isinya itu ada komunitas dari perkumpulan alumni pondok pesantren dan mengenai tentang pengajian-pengajian, informasi dan hiburan juga. Oke, terima kasih ya teman-teman. Oke. Terus kembali yang semula. Iya. Ya saya penasaran dengan cerita itu. Yang barang itu Kan dikasih begitu ya, udah dikasih. Nah, bilangnya begini aja. Saya tolong titip ini Mas Jawa. bilangnya gitu. Oh, titip. Ya, semoga bermanfaat. Terus akhirnya saya bawa ke Bedeng, ke Mes. Bingung. Dan waktu bingung ini kan nggak punya tempat. Ini kan begitu dibawa begini aja dari sana seperti ini. Ini berarti beberapa tahun dari mulai tahun itu sampai sekarang. Bahkan yang punya itu sudah lebih dari dulu. Ini aja yang membawa, yang punya ini sudah sekitar 50 tahunan dia pegang. Berarti itu udah tua itu baratnya. 50 tahun dia pegang, sekarang sudah dengan saya dari mulai sampai sekarang. Tuh, kan? Sekarang lah. Cuman ngomongnya tolong pegang, bawa, rawat. Tuh, lah. Fungsinya apa, kegunaannya saya juga tidak tahu. Buat apa mungkin teman-teman di luar sana tahu apakah Iya. manfaatnya, apa kegunaan, silahkan komen. Tapi saya sendiri yang memegang sudah bertahun-tahun belum tahu.
Untuk apa yang namanya penjalin petuk? Karena saya orang awam. Oh, ini penjalin petuk. Ini namanya penjalin petuk. Yang penting saya dikasih orang dari Sulawesi Poso itu seperti ini. Nah, terus begitu sampai di mana? Sampai di Bedeng. Mas Bedeng ya, Bedeng tempat untuk istirahat orang kerja. Saya bingung. Ini saya mau taruh di mana? Karena apa? Nggak ada lemari, ada tas. Mau taruh tas, nanti orang dikira apa dibuang. Bagaimana caranya saya bawa pulang? Nah, setelah itu kan pagi kan belum dapat tiket pesawat dari bosnya kan. Kita harus menunggu dari bosnya itu. Saya dikasih apa namanya tiket, maksudnya booking tiketnya untuk pulang ke Jawa. Itu menunggu 2 hari. Jadi 2 hari ini masih dalam keadaan di Bedeng itu. Minggu Senin, Selasa itu baru saya ada booking tiket. Nah, selama 2 hari itu saya udah taruh di tas, nanti ambil lagi, pindah lagi terus karena pusing. Karena saya merasa ini ada sesuatu, tapi saya tidak tahu. Ada suatu hal yang di dalam saya tidak tahu apa sih rahasianya di mana. Terus terang saya orang awam kan seperti itu. Nah, akhirnya setelah selesai, Selasanya itu saya berangkat. Ada dari bos, ini Pak Kumis sudah ada booking tiket, ini HP-nya nanti setelah sampai di bandara diajukan. Nah, terus pas sampai bandara mau berangkat gimana? Bandara ini kan udah kasih booking tiket ya, pakai berangkat lewat kan, itu kan jauh dari lokasi Sulaiwana ke bandara kan masih 1 hari 1 malam perjalanan jauh. Nah, itu akhirnya dari mulai tempat lokasi saya berdiam di situ, tidur di situ, itu ke tempat pangkalan bis itu untuk ke arah ke bandaranya Palu itu. Tapi dengan izin Allah, semua dengan izin Allah ya. Saya sampai sana. Ternyata bis yang sudah dibawa itu sudah berangkat duluan. Luar ya. Saya berdua sama orang Gemiwang sana. Duh mas, gimana ini bisnya udah jalan dulu. Akhirnya dari tiket udah bawa tiket bisnya itu sudah beli tiket. Mbak, ini tiketnya gimana? Bisnya udah jalan dulu gimana? Pusing yang punya tiket pusing. Iya ya. Kok bisa orangnya belum datang bisnya sudah jalan? Gimana, apa perjuangannya? Tuh dari situ, mulai dari agennya itu naik motor, saya juga naik motor, teman saya naik motor, jadi motor 2 Ngejar bis itu. Terus sampai mengalami hujan, terang, hujan itu dalam perjalanan. Itu kurang lebih berapa jam itu pengejaran itu? Itu pokoknya saya nggak tahu jam-jam, pokoknya dari mulai agen itu sampai ketemunya di rumah makan itu biayanya itu 50.000. Itu sudah berapa kilo? Itu pokoknya dari agen telepon, pokoknya tunggu di rumah makan. Kejual terus, jual berhenti, terang berangkat terus gitu. Ini kerjaan nggak mulus. Jadi disitulah baru terasa sebenarnya ini ada apanya. Terus akhirnya sampai di rumah makan ketemu dengan bis yang membawa. Terus tadi pas di rumah makan itu ada apa itu mas cerita? Nah itu jadi sebetulnya baru saya merasakan, dalam hati merasakan begini, baru terasa bahwa perjalanan bahwa ini tidak selancar apa yang kita angankan. Kita bayangkan Tidak mulus lah ya. Tidak mulus. Nah, dari awal perjalanan, dari mulai awal perjalanan ya mas, dilalah bisnya sudah berjalan dulu.
kita harus mengejar bis itu. Dalam pengejaran Pun hujan terus. padahal itu siang. Dari pagi itu saya berangkat itu dari pagi. Jadi jam 5 sudah mulai meluncur ke lokasi apa namanya, agen bis. Tuh, nah setelah ketemu di Rumah makan. baru saya merasakan di situ. Sebetulnya ini ada apa sebetulnya lah, itu mesti ke situ. Mestinya sebenarnya ada apa? Kok susah teman bawa barang ini? Kan barang hanya seperti ini gitu loh maksudnya. Karena kan saya orang awam, saya udah nah, ada kendalanya kok macam-macam seperti ini. Nggak sampai Kayak nggak mau dibawa ke tanah Jawa mungkin ya. Tapi kan ini kan sudah dari yang hak punya kan sudah merelakan kan, seperti itu. Kalau nggak mau mungkin sampai sekarang nggak bakalan akrab kan gitu. Ini kan yang di depan belakang saya juga dari sini juga. Nah terus setelah di rumah makan ternyata ada, oh iya ini berarti ada sesuatu yang tidak diketahui. Dari rumah makan ke bandara Itu masih lama, masih ada kejadian aneh enggak? dari bandara sampai ke dari rumah makan Sampai kan sudah mobil kan. Sudah ketemu dengan bisnya. Bisnya ada mobil, sudah di dalam mobil. Itu ada aja di dalam mobil. Yang di dalam orang mas pindah dong, yang tadinya kosong aja nggak mau, jadi itu aja di depannya ada kosong ya, apa namanya, melemparkan orang yang sudah isi maksudnya loh. Maksudnya Gini, mas tolong pindah ke belakang, padahal di jok depan itu kosong, ngapain memindahkan orang yang sudah ada di joknya di nomor 2. Nah tuh secara logika orang naik mobil otomatis kan menduduki tempat yang kosong ya. ya. Kalau yang depan aja joknya kosong, ngapain mindahin orang yang sudah duduk di situ gitu loh. Kalau orang wajar itu nggak mungkin. Kalau orang normal, siapa sebenarnya orang yang itu? Kelihatan ada orangnya paling. Nggak tahu. Gini ini kursi depan ya, kursi depan ini kan sopir, kursi ini kosong mas. Ngapain mindahin saya yang di sini suruh ke belakang? Ngapain nggak duduk di situ gitu loh? Mungkin dia ngerasa nggak ada sesuatu mungkin. Nah akhirnya saya pindah ke belakang. Perjalanan malam di dekat mau nyampe ke bandara. Ini sih korden. Jadi ini ke arahnya kemana? Saya mau bawa kemana gitu loh. Supirnya? Iya, supirnya itu muter-muter. Padahal kan sudah mau sampai masuk ke lokasi bandara. Salah. Jadi begitu pintu masuk, keluar lagi, terus muter lagi, masuk lagi, lama muter-muter gitu. Padahal sudah di dalam bandara. Duh, ini kok lama teman. Tuh, muter sampai ada setengah jam itu muter-muter. Sudah masuk ke lokasi bandara, keluar lagi. Kok masuk lagi? Itu ada apa? Udah, ya Allah. Seperti ini perjalanannya ya. Sampai ke bandara. Waduh, sampai bandara baru turun, tasnya turun, sampai ke masih ada. Udah. Baru saya nunjukkan ke booking tiketnya kan, ke bagian tiket. Pak, saya mau booking tiket nih. Masuk. Oh iya, urusin. Udah, apa namanya? Mana tasnya apa? Diurusin masuk, diurusin sama itu. Langsung dikasih tiket. Begitu dikasih tiket, dalam perjalanan menuju ke pesawat kan naik. Ya. Ada aja, mas tasnya saya yang bawa ya. Pak, ini tasnya nggak isi apa-apa. Wah, ini bahaya ini. Ada tasnya kok. Ada aja yang bisa. Jadi di boarding pass itu untung nggak dibuka. Udah, ini tasnya lewat bagasi aja. Enggak, saya mau bawa ke atas. Ini kan.
dari petugas itu supaya kasih di bagasi. Nah, saya naik bawah ke atas aja. Kan daripada di atas kan nanti begitu di Juanda kan turun dulu Juanda Surabaya. Jadi daripada di sana nanti nunggu putaran barang kan, kalau sudah turun kan sudah tinggal bawa kan gitu ya. Nah teman saya malah tasnya sudah masuk bagasi. Saya barang-barang di atas kan enak gitu, nanti enggak. Akhirnya mas itu temannya udah masuk. Waduh, udahlah belum masukin sekalian. Termasuk ini. Iya termasuk itu, masuk ke bagasi. Udahlah Bismillah kita berdoa. Udah, itu masuk ke tempat penungguan, nunggu di situ kan. Nunggu apa namanya terbang sampai turun di pesawat. Terus habis itu perjalanan kemana? Nah itu kan dalam pesawat ya. Pesawat sampai turun ke. Ada kejadian aneh nggak di pesawat? Enggak, alhamdulillah enggak, lancar aja. Cuman ya biasa lah, orang di pesawat baru katrol gitu. Tahu lagi ini biasa lah di pesawat seperti itu. Tahu lagi goyang ya, astagfirullahaladzim, seperti itu. Sampai alhamdulillah selamat, sampai mendarat, sampai Juanda. Akhirnya kita keluar nunggu barang tas-tas kita sama teman-teman sama. Ya namanya nunggu di rotasian muter terus. Setelah dapat kita lanjut ke mana? Bung Rasih. Terminal Bung Rasih. Surabaya. Bung Rasih, kita langsung stem di situ. Langsung ada Solo. Wah, kita langsung naik ke Solo. Malam itu Solo. Sekitar dari Juanda sampai Bungurasi itu sekitar jam 7 malam. Naik ke Solo sampai Solo itu jam berapa? Jam 12 malam. Tuh. Luar biasa. Bisnya itu luar biasa yang kita naikin. Wah, mantap banget. Udah sampai Solo, sampai Semarang. Loh kok kita langsung ke Semarang? Padahal itu ada mas yang dari Solo langsung ke Purwokerto. Iya, makanya itu ada apa dengan barang itu gitu loh. Oh sudah di Solo kok ada Semarang, ikut Semarang. Akhirnya jalan ke Semarang lagi. Semarang. Jadi jam 12 malam itu naik bis menuju ke Semarang. Dari Solo itu. Sampai Semarang jam berapa? Dari Semarang itu sudah jam 6 siang. Sudah sampai Semarang siang jam 6. Dari Semarang ke Solo lagi? Ya enggak lah. Itu sudah terbuka itu. Dari Semarang ke jam 6 udah pagi, langsung ada dari Semarang. Langsung ada Semarang Purwokerto itu yang Sumah itu. Oh iya. Langsung Purwokerto sampai Purwokerto, sampai naik. Iya nggak lancar juga di Wonosobo. Kita harus berhenti di situ karena apa? Rusak mobilnya. Sampai berapa 2 jam kita nunggu betulin mobil. Nunggu ya Allah, udah perutnya lapar, belum makan, belum sampai rumah. Dalam pertengahan jalan sampai aja masih dalam keadaan istirahat lagi. Dan 2 jam kita nunggu betulan bis itu dibetulin, kita jalan terus alhamdulillah sampai sini jam 3 kurang lebihnya 3 sore sampai rumah. Alhamdulillah saya ketuk alhamdulillah, saya sujud sholat, alhamdulillah sudah sampai di rumah dengan selamat. Itulah perjalanan membawa barang yang namanya penjalin beduk ini. Inilah itu perjalanannya dari Poso ke Banjarnegara sekitar tahun 2010, 2005, 2010 lah sampai sekarang. Ini dipegang saya sampai 2021. Ya sekarang 2021. Jadi sudah berapa tahun, dari yang punya aja sudah 50 tahun dia bawa. Itu setelah di sini ada kejadian
Yang lain apa enggak? Nah mungkin ini belum bisa saya katakan. Mungkin nanti lain waktu lagi kita bisa sambung lagi, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti cerita saya. Oke teman-teman, cerita ini sekian dulu, bisa dilanjut lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.